Madara adalah salah satu karakter paling populer dalam seri Naruto dan salah satu antagonis paling ikonis di seluruh cerita Naruto. Namun meskipun kalian mungkin berpikir mengetahui segala hal tentang Madara telah menonton anime Naruto atau membaca 72 volume manga Naruto, kemungkinan masih banyak hal tentang Madara Uchiha yang sebenarnya kalian belum ketahui. Berikut adalah 15 hal tentang Madara Uchiha yang mungkin belum kalian ketahui. Dimulai dari poin pertama. 1. Tahukah kalian bahwa Madara, meskipun telah meninggal selama 16 tahun di era Boruto, masih menjadi kekuatan yang harus dihadapi dunia shinobi secara tersembunyi? Tentu saja kita belum melihat Madara kembali dalam era Edo Tensei atau hidup kembali di Boruto. Namun dampak dari Madara Uchiha masih ada hingga saat ini. Hal ini terlihat dalam beberapa episode animasi Boruto, seperti episode 178 di mana Madara secara langsung disebut sebagai musuh utama aliansi Shinobi. Yang paling penting episode 202, Boruto menunjukkan Boro yang memimpin sekte penganut Otsutsuki yang percaya bahwa apa yang dicari Madara melalui Infinite Tsukuyomi adalah jalan yang benar bagi umat manusia. Menciptakan dunia di mana tidak ada lagi pemenang dan pecundang, serta tidak ada perang atau penderitaan. Madara dianggap sebagai antagonis oleh banyak orang di 5 negara besar, namun tidak dianggap sebagai antagonis oleh sejumlah orang yang semakin bertambah di dunia Naruto. Kedua, tahukah kalian bahwa Madara Uchiha setelah Perang Ninja Dunia keempat secara langsung mengalami munculnya sekte berbahaya bernama Aliansi Senjata? Informasi ini kita dapatkan dari cerita Kakashi, petir tersembunyi di langit beku, di mana Naruto dan Sei selain mencari ninja bakal juga ditegaskan untuk dibubarkan Aliansi Senjata. Anggota sekte ini mencoba melakukan pembantaian yang memberikan kesan seperti karakter Thanos. Mereka berusaha membunuh separuh populasi di negeri Gelombang dan melakukannya atas nama Madara, khususnya untuk tujuan yang diperjuangkannya. Para shinobi itu terbangun setelah merasakan dunia ideal mereka yang bebas dari geopolitik antar desa ninja. Kemudian melihat mayat di sekitar mereka setelah Perang Ninja Dunia keempat dan melarikan diri ke dua tempat berbeda. Sebagian pergi ke negeri keheningan setelah negara di benua lain, dan sebagai lainnya pergi ke negeri Gelombang untuk bersembunyi di antara warga sipil karena tidak ada ninja di desa itu. Beberapa mantan shinobi kemudian membentuk aliansi senjata dengan tujuan mewujudkan visi Madara tentang dunia tanpa pemenang dan pecundang dengan cara membunuh separuh populasi negeri Gelombang, kemudian menyebarkan sumber daya di desa tersebut untuk menghilangkan kemiskinan dan pada gilirannya menghentikan segala bentuk pertempuran yang mereka anggap disebabkan oleh keserakahan akibat uang. Setelah menyelesaikan tugas di negeri Gelombang, mereka berencana untuk melanjutkan ke negara-negara kecil lainnya dan akhirnya ke 5 desa utama dengan cara yang sama. Sementara itu, shinobi yang berkumpul di negeri keheningan merencanakan hal yang serupa namun tanpa pembantaian. Mereka berencana untuk melakukan misi dengan tarif sangat murah agar dapat mengalahkan harga 5 negara besar yang akan menghabiskan sumber daya mereka. Setelah mengembangkan negeri keheningan menjadi kekuatan militer, mereka berencana untuk menghilangkan 5 negara besar agar tidak ada lagi perang antar negara yang menyebabkan lebih banyak shinobi terbunuh dalam pertempuran, sehingga membawa dunia lebih dekat ke apa yang mereka yakini sebagai visi Madara, karena mereka tidak percaya perdamaian antar negara akan bertahan lama. Ketiga, tahukah kalian bahwa Madara adalah sosok yang sangat kuat hingga ia tidak hanya memiliki satu Kekkei Genkai, melainkan beberapa? Mudah untuk mengatakan bahwa satu-satunya Kekkei Genkai Madara adalah Sharingan karena ia berasal dari klan Uchiha. Namun pada kenyataannya Madara memiliki beberapa jenis. Pertama, Sharingan dan Eternal Menkyo Sharingan. 2. Rinnegan, yang diperoleh dengan mencampurkan cakra dirinya sebagai reinkarnasi Indra dan cakra Asuha melalui cakra Hashirama. 3. Wood Release dan Edo Tensei akibat modifikasi yang dilakukan Kabuto. 4. Storm Realisis sebagai Jinchuriki ekor 10, yaitu kombinasi dari Lightning Release dan Water Release. 5. Bahkan ia memiliki Kekkei Mora berupa Rinne Sharingan. Keempat,
Tahukah kalian bahwa meskipun Hashirama adalah saingannya, Hashirama bukanlah orang pertama yang paling ingin dilawan Madara. Kita semua ingat bagaimana selama perang ninja dunia keempat ketika Hashirama muncul untuk melawan Madara dalam bentuk Edo Tensei. Ia sangat bersemangat untuk melawan Hashirama dan tampak kecewa ketika awalnya ditolak oleh Hokage pertama. Namun dari buku Data Resmi Naruto, kita mengetahui bahwa orang yang paling ingin dilawan Madara bukanlah Hashirama atau bahkan satu orang tertentu. Madara adalah sosok yang sangat ingin menguji diri dengan semua ninja kelas atas Konoha pada masa itu. Hal ini menjelaskan mengapa ketika ia melihat 5 Kage berkumpul, ia segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang sambil melawan mereka. Madara kemungkinan ingin melawan semua ninja kelas atas Konoha karena ia tahu bahwa dalam duel 1 lawan 1, Hashirama sudah menjadi tantangan tersendiri. Namun melawan beberapa shinobi tingkat tinggi akan menjadi tantangan terbaik yang dapat diberikan kepada dirinya sendiri. Mungkin saja Madara hanya ingin melakukan pemanasan sebelum melawan Hashirama. Namun tetap saja diperlukan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi sekian banyak ninja elit dari desa ninja terkuat. Kelima, tahukah kalian bahwa Madara memiliki hobi yang cukup unik, yaitu pergi ke alam liar untuk memburu hewan liar. Sedangkan ninja lain seperti Shino Aburame menyukai membaca buku dan makan makanan yang dibuat oleh Shijun. Buku Data Naruto keempat mengungkapkan bahwa hobi favorit Madara ketika tidak bertempur adalah falconry, yaitu olahraga berburu hewan liar di wilayah alami dengan menggunakan burung yang telah dilatih untuk memangsa hewan. Biasanya orang yang melakukan olahraga ini menggunakan elang, namun juga dapat menggunakan burung hantu. Belum dikonfirmasi jenis burung apa yang digunakan Madara, namun mengingat Sasuke menggunakan elang, kemungkinan Madara juga menggunakan yang sama. Keenam, tahukah kalian bahwa Madara, meskipun sangat kuat sebagai Jinchuriki ekor 10, sebenarnya tidak pernah sepenuhnya memperoleh kekuatan penuh dari posisi tersebut. Anda mungkin berpikir bahwa kita melihatnya mencabut ekor 9 dari Naruto dan ekor 8 dari Killer Bee telah menyegel semua biju lainnya ke dalam patung Gedo, kemudian melakukan segitiga segel cakra untuk menjadi Jinchuriki ekor 10. Namun faktanya, jika ada indikator yang menunjukkan seberapa banyak kekuatan Jinchuriki ekor 10 yang dimiliki Madara, angka tersebut akan mendekati 90%. Hal ini meskipun ia mengekstrak bagian yin dari ekor 9 milik Naruto, bagian yang dari ekor 9 masih berada di dalam tubuh Minato pada saat itu. Selain itu, sebelum ia dapat sepenuhnya mengekstrak ekor 8 dari Killer Bee melakukan hal yang sama seperti ketika melawan Sasuke dan Momoshiki. Ia memotong salah satu tentakelnya pada saat terakhir dan bersembunyi di dalam, yang berarti Madara tidak pernah mendapatkan jumlah cakra yang penuh meskipun sangat mendekatinya. Ketujuh, tahukah kalian bahwa nama Madara tidak memiliki alasan yang sangat mendalam atau cerdas seperti banyak karakter dan jutsu lainnya dalam seri Naruto? Misalnya, alasan Kakashi menyebutkan jutsu Chidori dan Raikiri terinspirasi dari kisah samurai Jepang terkenal yang memiliki pedang bernama Chidori yang dapat memotong 9 petir. Bahkan nama Kakashi yang sendiri berarti orang kayu. Namun nama Madara tidak memiliki makna khusus, tergantung pada sistem penulisan huruf Jepang yang digunakan. Nama tersebut dapat berarti bintik atau tahi lalat. Kedelapan, tahukah kalian bahwa terdapat jadwal pasti kapan Madara membangkitkan Rinnegan, namun bukan dalam waktu beberapa dekade seperti yang diperkirakan banyak orang. Kebingungan muncul karena Madara mengatakan bahwa ia membangkitkan Rinnegan menjelang akhir hayat alaminya pada bab di mana kita melihat kilas balik pertemuan pertama Obito dengan Madara. Namun kita juga tahu bahwa Madara harus telah menanamkan Rinnegan ke dalam tubuh Nagato dalam suatu saat.
Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Nagato diberikan Rinnegan sebelum Perang Ninja Dunia Kedua berlangsung. Perang Ninja Dunia Kedua terjadi 20 tahun setelah Perang Ninja Dunia Pertama, di mana pertempuran antara Madara dan Hashirama telah terjadi bertahun-tahun sebelum Perang Pertama dimulai. Perang Ninja Dunia Pertama menyaksikan kematian dua generasi pertama Kage dari setiap desa, sementara Madara berada di pinggiran peristiwa tersebut. Madara pasti telah membangkitkan Rinnegan selama rentan waktu 20 tahun tersebut untuk dapat menanamkannya ke dalam tubuh Nagato. Alasan Madara tetap hidup selama 1 dekade lagi setelah memberikan Rinnegan kepada Nagato adalah karena Hagoromo memberitahu Naruto bahwa Madara menyambungkan dirinya ke patung Gedo Mazo untuk memperpanjang umurnya. Kesembilan, tahukah kalian bahwa jika dibandingkan dengan karakter populer lainnya dalam Naruto, Madara sebenarnya muncul dalam jumlah game anime yang paling sedikit dibandingkan dengan karakter seperti Naruto dan Kakashi. Madara hanya muncul dalam 13 game anime. 11 diantaranya adalah game Naruto dan 2 lainnya adalah G-Star Victory versus dan Jump Force dari Shonen Jump. Ke-10, tahukah kalian bahwa Madara, meskipun jelas lebih kuat dan terampil, sebenarnya kurang baik dari Yamato dalam satu bidang pertempuran. Yamato jauh lebih terampil dalam menggunakan wood release, dan hal ini bukanlah pendapat semata. Kita dapat menyimpulkan dari daftar ninjutsu yang tercantum dalam buku data Naruto yang mengambil jutsu secara langsung dari 72 volume manga Naruto dan menjelaskannya secara rinci. Yamato mengetahui 15 jenis jutsu wood release berbeda, sedangkan Madara hanya mengetahui 4 jenis jutsu wood release. Yang berarti Yamato mengetahui hampir 4 kali lebih banyak jutsu wood release dibandingkan Madara. Tentu saja hal ini tidak berarti Yamato lebih kuat dari Madara, namun dalam aspek ini Madara lebih sedikit tertinggal. Ke-11, tahukah kalian bahwa salah satu pertempuran paling ikonis Madara dalam seni sebenarnya berada dari sumber aslinya, yaitu manga ketika dilihat dalam versi anime? Setiap penggemar berat Naruto tahu bahwa ketika menyebut Naruto Shippuden episode 322 merujuk pada pertempuran Madara melawan aliansi shinobi, kita semua ingat adegan tatapan di mana seorang wanita mengeluarkan manik-manik doa dan mulai berdoa kepada Yesus, Buddha, Allah, Yehuma, Siwa, dan semua dewa yang mungkin akan mendengarkan permohonan pada saat itu. Kemudian Madara langsung menyerbu aliansi dan menghancurkan mereka semua hanya dengan menggunakan taijutsu sederhana. Namun, versi manga sebenarnya dimulai dengan cara yang berbeda. Dalam manga, setelah diperintahkan oleh Kabuto untuk menyerang aliansi, Madara turun dan menghadapi aliansi shinobi, dan hal pertama yang ia lakukan adalah melepaskan jutsu Goka Mekyaku ke arah aliansi sambil menggunakan layar asap dari water release yang digunakan untuk menangkisnya. Madara mulai menyerang para shinobi dengan menggunakan lebih banyak fire release. Kemudian masuk ke dalam urutan taijutsu singkat sebelum akhirnya dilawan secara bersama-sama oleh Naruto, Gaara, dan Onoki. Ke-12, tahukah kalian bahwa episode ikonis yang sama sebenarnya memiliki kesalahan anime yang cukup besar, bukan hanya 1 atau 2 bingkai. Jika Anda memperhatikan episode tersebut, saat Madara menghindari serangan Gaara dan Naruto sedang mempersiapkan rasengan raksasanya, Madara telah mengaktifkan Rinnegan-nya. Jika Anda membaca manga, Anda akan melihat di mana kesalahan terjadi dalam animasi. Pada bab 560 Naruto, ketika Madara sedang bermain-main dengan aliansi, ia hanya menggunakan sharingan dasarnya saat menghadapi serangan bersama-sama dari Gaara dan Naruto yang dibantu oleh Kage Suci dengan menggunakan Earth Release untuk mengangkat Madara ke arah rasengan raksasa Naruto. Madara baru mengaktifkan internal Meikyo sharingannya pada saat terakhir dan tidak mengaktifkan Rinnegan hingga setelah menyerap shuriken rasengan. Berikut adalah kesalahannya dalam anime.
Madara menggunakan Rinnegan sepanjang waktu. Naruto melihat langsung ke arah Madara. Saat ini terjadi dalam anime namun tidak menunjukkan reaksi terhadap Rinnegan. Namun, sesaat kemudian ketika Madara menyerap Shuriken Rasengan, Naruto terkejut karena Madara memiliki Rinnegan. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita melepaskan pandangan yang dipengaruhi oleh rasa nostalgia dan menonton kembali kedua anime Naruto, terdapat beberapa kesalahan animasi di dalamnya yang sebenarnya wajar karena ini adalah anime yang diproduksi setiap minggu. 13. Tahukah kalian bahwa dalam OVA Naruto Ninja Escapades kita mungkin telah melihat kemampuan Mangekyo Sharingan Madara? Setiap penggemar Naruto pasti pernah berpikir tentang apa saja kemampuan Mangekyo Sharingan Madara. Namun dalam manga kita tidak pernah melihat secara jelas. Itulah mengapa OVA yang diskenario oleh pembuat seri Naruto, Masashi Kishimoto, menjadi sangat penting untuk menemukan jawabannya dalam OVA tersebut ketika ia sedang melawan Hashirama. Terdapat saat singkat di mana serangkaian peristiwa terjadi dan Sharingan Madara dengan pola Mangekyo bersinar terang. Kita melihat pola di matanya berputar seperti jarum jam dan setelah beberapa detik berlalu, Mangekyo Sharingan Madara berputar ke arah yang berlawanan seperti jarum jam yang mundur, sehingga semua peristiwa yang baru saja terjadi tiba-tiba dibalikan. Mungkin kita tidak melihat Madara menggunakan jutsu ini secara berulang karena mungkin terdapat batasan seberapa banyak jutsu ini dapat digunakan. Mirip dengan jutsu Genjutsu Kotoa Matsukami milik Shinsui dan memiliki batasan menggunakan untuk setiap mata. Ke-14. Tahukah kalian bahwa di bagian belakang sampul volume 69 manga Naruto, Naruto menyatakan Madara sebagai ancaman terkuat bagi dunia ninja hingga saat itu dalam cerita. Naruto secara khusus menyebutkan Madara dalam mode Blind Shake mode karena itulah versi Madara yang disebutkan sebagai ancaman ketika Naruto berusaha melindungi kekuatan ekor 9 darinya. Sebagai referensi, kita baru saja melihat Obito dalam bentuk Jinchuriki ekor 10 sebelum ini. Namun Naruto menyebutkan Madara dalam mode Blind Shake mode sebagai ancaman terkuat yang pernah ada di dunia ninja hingga saat itu. Hampir menyatakan bahwa versi Madara tersebut lebih kuat dari Obito dalam bentuk Jinchuriki ekor 10. Ke-15. Tahukah kalian bahwa frasa favorit Madara bukanlah sesuatu seperti apakah kamu ingin bertarung? Seperti yang sering muncul dalam meme. Dari buku data Naruto, kita mengetahui bahwa frasa favorit sebenarnya adalah Inchigeki Kisatsu yang merupakan cara Madara untuk mengatakan bahwa ia akan mengalahkan lawannya dengan satu serangan saja. Itulah 15 hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Madara Uchiha. Terima kasih untuk saat ini. Silakan subscribe dan like serta share video ini. Sampai jumpa.